Keluarga tersangka penggelapan hasil panen sawit polisikan balik pelapor, dugaan penyerobotan lahan. Keluarga Boy Hendrik berumur 65 tahun, warga kota Bengkulu, tak terima dengan penetapan Boy sebagai tersangka penggelapan hasil panen kebun sawit di Bengkulu Tengah. Bahkan menurut pihak keluarga, Boy adalah yang menjadi korban penyerobotan lahan. Karsito selaku pelapor dinilai keluarga telah membuat rekayasa laporan polisi tanggal 19 Oktober 2022 di Polsek Talang 4. Karena dalam laporan tersebut, Karsito menyatakan bahwa kebun sawit miliknya yang dikelola oleh Boy luasnya sudah berkurang dan tidak sampai 25 hektar. Padahal kebun sawit milik Karsito yang memiliki bukti kepemilikan yang sah hanyalah sekitar 14 hektar. Di mana sebelumnya kebun sawit seluas 25 hektar yang diakui Karsito sudah dijual ke pihak ketiga. Di dalamnya termasuk kebun sawit milik Boy seluas 6,2 hektar yang sudah bersertifikat merupakan milik Boy. Untuk membuktikan lahan 6,2 hektar tersebut milik keluarga Boy, mereka berani menunjukkan bukti-bukti kepemilikan. Ada sebanyak 5 buah sertifikat atas nama Boy dan istrinya Indra Lucy serta 1 surat keterangan tanah atau SKT sebagai buktinya. Dari laporannya, Karsito itu menyatakan lahannya 25 hektar itu kurang, sementara pelapor itu punya lahan hanya 14 hektar. Ini kita berikan bukti, sertifikat sudah kita tunjukkan, namun tidak dianggap oleh penyidik. Ungkap penasehat hukum keluarga Boy Hendrik Muspani saat menggelar konferensi pers bersama istri dan anak Boy pada Rabu 24 November 2022. Muspani juga menilai kejanggalan juga terjadi terhadap laporan dan juga pemanggilan Boy ke Polsek Talang 4 beberapa waktu yang lalu. Pasalnya, dalam surat laporan kepolisian, tertulis bahwa Karsito membuat laporan pada tanggal 19 Oktober 2022. Padahal sebelum adanya laporan ini, tepatnya pada tanggal 27 September 2022, Boy sudah diperiksa oleh pihak kepolisian. Sehingga hal ini dinilai merupakan sebuah kejanggalan karena Boy telah diperiksa tanpa adanya laporan polisi. Waktu dipanggil itu, Pak Boy bersama anaknya, kemudian mereka lakukan pengukuran di lapangan. Ternyata yang hadir di situ bukan orang BPN, melainkan pegawai PU yang kebetulan dikenal oleh klien kami dan merupakan saudara dari pembeli tanah, kata Muspani. Karena dinilai ada kejanggalan dalam penetapan tersangka terhadap Boy dan juga ada dugaan penyerobotan lahan milik Boy oleh Karsito, maka pihak keluarga didampingi penasehat hukum memutuskan untuk melaporkan balik Karsito kepada Polres Bengkulu Tengah. Laporan atas dugaan penyerobotan lahan tersebut sudah disampaikan pada tanggal 20 Oktober 2022. Di dalam laporan tersebut yang kita laporkan adalah penjualan tanah tanpa hak penyerobotan tanah dan pencurian, ujar Muspani. Sementara itu sebelumnya Boy telah ditetapkan tersangka oleh pihak Polsek Talang 4 atas dugaan penipuan dan penggelapan atas dasar laporan Karsito. Saat ini Boy masih ditahan di tahanan Polsek Talang 4 untuk proses lebih lanjut. Diberitakan sebelumnya, BH pengelola atau tukang kebun kelapa sawit di Bengkulu Tengah yang diamankan atas laporan dugaan penipuan dan penggelapan hasil perkebunan kelapa sawit milik Karsito warga Jakarta menyangkal perbuatannya. Dirinya berdalih tidak menyerahkan hasil panen kelapa sawit kepada korban karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Kapolsek Talang 4 Ibtu Andani Abadi melalui Kasih Humas Polres Bengkulu Tengah, Aibda Muhammad Farizal menjelaskan, tersangka beralasan bahwa dirinya dan pemilik kebun telah memiliki kesepakatan terkait hasil panen kebun tersebut. Jadi, alibi dari tersangka ada kesepakatan lisan yang menjelaskan bahwa hasil panen seluruhnya akan diberikan kepada tersangka selama anaknya masih berkuliah, ujar Farizal pada Selasa 22 November 2022. Namun pemilik kebun tersebut pun membantah hal tersebut dan menyatakan dirinya tak pernah membuat kesepakatan seperti itu. Kalau pemilik kebun membantah hal tersebut dan mengatakan tidak ada kesepakatan yang sangat merugikan dirinya, ungkap Farizal. Diketahui 2 orang anak tersangka saat ini sedang berstatus sebagai mahasiswa jurusan kedokteran dan hukum di salah satu universitas negeri di kota Bengkulu. Selain itu, tersangka juga mengaku bahwa hasil panen perkebunan sawit tersebut sangat sedikit sehingga habis untuk biaya perawatan saja.
Tersangka mengaku hasil panen hanya 9 ton saja sekali panen. Tetapi setelah kami selidiki ternyata hasil panen kebun tersebut mencapai 45 ton dalam 1 bulan, ungkap Farizal. Sebelumnya, BH pengelola kebun kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Tengah diamankan Polsek Talang 4 pada Minggu 20 November 2022 lantaran melakukan penipuan dan penggelapan terhadap pemilik lahan perkebunan seluas 25 hektar selama 11 tahun sejak 2011 silam.